Selamat pagi guys. Semoga sehat selalu ya. Udah lama gak bikin video lagi, bikin vlog lagi karena terbatas waktu dan kesibukan sehari-hari. Ini saya buat video ini guys, sedikit cerita dan curhat juga, terutama soal lingkungan ya. Semakin lama kehidupan di masyarakat itu kependudukannya semakin padat juga. Lahan yang dulu luas sekarang semakin rapat, rumah-rumah semakin rapat. Dan gimana ya mau mulai ceritanya ya? Intinya begini guys, sebagai pemuda terutama, kalau ingin membangun rumah gitu, kalau punya lahan, terus ingin membuat rumah, suatu hunian, rumah tempat tinggal, sebaiknya harus dipikir matang-matang dulu ya, terutama pembuangan sampah, terus aliran airnya itu gimana kalau hujan, terus pembuangan MCK-nya itu harus dikemanakan, harus dibuang kemana, itu harus dipikirkan juga ya. Jangan asal bangun rumah aja. Akhirnya seperti ini guys. Ini mau curhat, mau gimana, ngeluh juga. Ini pekarangan saya ini di sekitar sini sudah padat semua. Bangun rumah disesuaikan dengan ukuran lahannya juga, dipres intinya. Jadi nggak dipikir kalau hujan itu aliran airnya itu kemana gitu, nggak dipikir, pokoknya bangun rumah aja gitu. Aliran airnya kemana, terus membuang sampahnya itu kemana juga nggak tahu, intinya bangun rumah aja gitu. Akhirnya pekarangan saya ini jadi korban dari pemukiman yang sekarang ini. Nanti saya kasih lihat ya gimana kondisinya. Ini lahan saya ini memang dari dulu memang kosong gitu, yang di lainnya sudah padat rumah. Lahan saya ini memang kosong, niatnya memang buat pertanian, buat pengolahan tanah gitu, buat pertanian. Gak ada dibangun rumah, mungkin kedepannya iya gitu, tapi rencana itu mau dibuat lahan pertanian gitu. Kanan kiri di pekarangan saya ini sudah rumah semua. Ya, itu rumah. Ini rumah. Itu rumah guys. Rumah semua. Cuma satu-satunya di pekarangan saya ini aja yang kosong. Akhirnya jadi korban dari semua kehidupan itu, terutama sampah. Tanpa ada izin, ada bilang dulu buang sampahnya kemana, akhirnya jadi tempat pembuangan sampah. Miris saya lihat, bangun rumah kok gak dipikir gitu.
buang sampahnya kemana, aliran airnya itu kemana, itu padahal hal penting. Mungkin mereka yang bangun-bangun rumah, terutama kaum kaum milenial ya, kaum milenial ya, terutama ya seumuran saya ini ya, yang kalau dulu masih pekarangan masih luas guys, pekarangannya luas, banyak pohon-pohon besar. Kalau sekarang nggak ada, sudah padat penduduk semua, rumah pada rapat semua. Akhirnya ada lahan kosong, gak di penghuni katanya ya, mereka penglihatannya mereka tanpa seizin pemilik tanah pun mereka asal buang aja, dibuang aja. Maaf guys, ada gangguan tetangga. Saya lanjut ya. Akhirnya seperti itu, pembuangan nggak dipikirkan, asal bangun aja, dempet, intinya dipres sesuai dengan tanahnya itu. Gak dipikir ada yang ada sampah, aliran air. Sekarang itu aliran air kalau hujan itu akhirnya apa itu? Pada banjir di teras rumahnya itu rata-rata udah pada banjir semua di sini. Padahal di sini itu kampung desa gitu, tapi penataan seperti itu gak dipikir. Aliran air, tempat buang sampah gitu, gak dipikir. Akhirnya ya dampaknya ke lingkungan, terutama seperti contohnya ya pekarangan saya ini. Nih saya kasih lihat ya, miris banget, banyak lalat juga. Nih, oh guys, lihat tuh. Tuh, memang saya pelepah pisang biar kering dulu, nanti saya bakar dan arangnya saya buat pengolahan tanah. Ini sampah semua ini. Ini ya, yang lebih bahaya itu yang seperti ini. Nih, yang seperti ini nih. Nah, kalau kena kaki kan bahaya nih guys. Oh, yang seperti ini nih. Beling-beling, asal buang aja, semuanya asal buang. Lihat, asal buang aja semuanya. Nah, sampah yang nggak bisa lebur oleh tanah itu ya sampah yang seperti ini guys. Nah, ini yang bahaya ini ya. Kalau kena kaki ini bahaya. Ini sebagian yang barusan saya kumpulkan. Nah, yang seperti ini. Ini gak bisa, ini harus dibakar. Styrofoam, plastik tuh, asal buang aja, kayaknya ditabur, dilempar aja gitu. Iya, kalau ini uang guys, enak guys, saya guys bersyukur. Ini sampah loh. Tuh, ini guys, asal buang. Wah, kayak tabur bunga itu. Nah, ini gak bisa ini. Gak bisa ini. Jadi gak bisa hancur kalau sampah yang seperti ini. Lama. Tuh ya.
yang seperti ini nggak bisa tuh. Susah kalau yang seperti ini nih guys. Akhirnya seperti inilah pekarangan saya. Tapi ini rencana mau saya bersihkan pelan-pelan. Nanti saya olah tanahnya buat pertanian. Mau ditanamin apa rahasia guys, nanti lihat prosesnya aja setiap videonya. Saya nggak bisa mantau pekarangan saya setiap hari soalnya kerja terus gitu. Liburnya Sabtu Minggu. Nah, kotor kan guys. Ya ini loh, semuanya itu rumah. Cuma ini aja, lahan ini aja yang kosong. Akhirnya apa? Semua sampah numpuk di sini semua. Ya bukannya apa? Memang itu kenyataannya gitu loh. Dari rumah semua loh. Padat rumah. Gak ada itu pres. Gak ada terasnya, gak ada pekarangan buat bakar sampah buang-buang, gak ada. Pres semua tuh. Gak ada semuanya. Tuh. Ya inilah. Ya. Untuk kaum milenial ya. Kaum yang sekarangan itu ya. Terutama yang seperti saya ini ya. Harus dipikirkan. Kalau bangun rumah jangan dipres aja. Itu memang hak kalian. Bangun rumah dipres sesuai lahannya itu memang hak kalian. Tapi alangkah baiknya kalau dipikirkan semua aliran airnya, aliran MCK-nya harus dibuang kemana, jangan asal buang aja biar gak ngerugiin orang lain. Terus terutama sampah yang tiap hari itu pasti keluar itu guys, itu harus dipikirkan juga gimana, harus dibuang kemana. Ya kalau di perumahan itu pasti ada yang ngambil, itu memang per bulannya ada itu yang ngambil itu. Kalau di sini bayar 5.000 aja Pak untuk pembuangan sampah, itu berat. Nggak mau sampai sekarang itu berhenti yang ngambil sampah itu, karena banyaknya yang nggak mampu bayar gitu. Akhirnya yang ngambil sampah ya nggak mau, nggak ada bayarannya, disuruh ngambil sampah kotoran kita gitu. Akhirnya nggak ada sekarang itu apa, jadi korban lahan yang seperti punya saya ini, pekarangan ya, gitulah guys. Ini cuma curhat sedikit lah guys. Semoga lahan saya ini kedepannya saya buat sebagai lahan pertanian, terutama untuk kebutuhan dapur. Itu rahasia, mau diolah seperti apa yang ditanam itu masih rahasia. Nanti kita lihat prosesnya, ini masih panjang nih guys. Semoga dengan video ini kita semakin sadar, terutama mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Itulah makanya di banyaknya tulisan yang buang sampah pada tempatnya itu bukan sekedar hanya tulisan guys, itu harus dilakukan. Soalnya saya sudah merasakan sendiri kalau membuang sampah bukan pada tempatnya itu bagaimana. Ya kalau mau marah itu marah kepada siapa, kalau mau ngeluh itu ngeluh ke siapa, ya rugi sendiri lah. Walaupun bukan
secara langsung, bukan saya yang berbuat. Setidaknya saya bisa belajar lah apa itu makna buang sampah pada tempatnya itu. Itulah guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.